Pas Kristi gue gitu, ini Cici mau kawin nih gitu kan. Gue latihan I actually latihan depan kaca. Kalau dia pengen telepon dia bilang, kak hamil atau apapun itu ya. I practice, sumpah I practice. Supaya reaksi gue tidak menyakitkan dia. Karena lu udah cynical pada saat itu. I think so. Itu maybe nggak tahu apa reaksi gue nggak tahu apa yang akan jadi reaksi gue kan. Udah. The day it happened gue ingat banget, gue lagi nyetir di perempatan Fatmawati yang kalau kiri ke Citos depan dari Fatmawati kayak ada telepon. Gue lupa kalau nggak salah telepon lakinya dulu deh. Pokoknya intinya dia mau ngomong gini, kak mau punya ponakan loh. Gue inget reaksi gue adalah baterai kakak mati, Ci. Udah mau mati baterainya, apa sih gue bilang lowbat atau apalah, I don't know. I crashed. Sampai gue membuat tour buku gue itu, gue nanya sama Kristi, kamu kira-kira kapan melahirkan, dia ngasih tanggal. Sorry, crash maksudnya itu mati terus lu nangis? Gue hancur di mobil. Padahal lu udah berlatih. Udah. Oke, gitu. terus. Second baby begitu lagi kejadian. Dan nih, udah. Terus gue nanya sama dia, waktu itu gue habis launching buku gue yang mana lah gitu atau album. Gue nanya sama dia, kira-kira lu lahiran kapan? Karena ada kan due date-nya lah antara in between gitu kan. Udah. Gue make sure pada saat tanggal-tanggal segitu, gue tuh bilang sama manajemen gue mau tour tanggal-tanggal segitu. I don't wanna be in town. Gue datengin dia mau melahirkan karena gue pikir gue cabut dulu ya, gue mau tour, sorry I cannot be here. She was early. Waduh. And I was there when she gave birth. Gue gini, Joker. It took me couple of months sampai gue bisa ngeliat bayinya. Adrian punya bayi, gue cuma datang pas dia melahirkan. Habis itu kemarin gue manggung gue ke Toba kalau nggak salah deh, gue manggung sana apa sampai akhirnya gue belum ketemu bayinya. Dan mereka paham itu, ngerti gak sih? I take things slow. Bagaimanapun gue perempuan, gue tetap mau adalah gitu. Karena gue selalu bilang perbandingannya gimana ya gitu. I'm dating someone now, dia punya anak dari previous marriage beberapa gitu. Dia bilang ya udah kan, I have kids, gonna be your kids, ya insya Allah nggak tahu gimana nanti. Tapi kan everybody emang dikasih plus minusnya masing-masing. Gue bilang yes, theoretically, tapi kan it's not that easy. Lo nggak mungkin lo impoten dan gue bilang it's okay, it's gonna be okay. Kan not that easy. Itu kan your crown, my crown. Gitu. But that was okay gitu. Adrian tuh berhati-hati bang kakak. Jangan cuma mau ngomongnya muter-muter gitu. Gue ada yang makin dia muter-muter kan sebenarnya gue makin tahu ya. Apa gitu. You okay ya kak? Maaf, you don't need to apologize. Tuh kan gue harus terima lagi. Belum tentu Cici bisa punya anak lagi, Adrian juga bisa punya bayi lagi. I have to accept that. Gitu. Karena final sekarang anak yang pertama si Kristi itu jadi pleket-pleknya Melanie gitu. Masa? Iya. Yeah. Tomboy juga gitu modelan. She is, kalau antara beli mainan sama buku, dia mendingan beli buku. Oh. She's trying to initiate vegan things. Maksudnya become my copycat gitu. Jadi gue yang oke. Gitu. Jadi manggil lo apa nih? Mama Mel. Mama Mel. Iya, jadi gue yang oke. Ya emang makin gue berusaha ngindarin sesuatu, gue sadar ya, like cara jalannya Tuhan. Yang di atas itu tuh makin gue menghindari sesuatu, gue makin tabrakin sama itu. Gue pernah denger kemarin ada orang pinter ngomong, orang pinter tuh minumnya tolak angin bu. Ya, gue dulu brand ambassadornya. Gue mikir Pak Habibie tuh sekolah apa minum tolak angin? Iya. Gue dulu sempet jadi brand ambassador buat tolak angin anak. Jadi gue inget itu. Dia bilang gini, orang pintar itu bilang gini, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya.
sempat jadi brand ambassador buat tolak angin anak. Jadi gue inget itu. Dia bilang gini, orang pintar itu bilang gini, what you exclude will be included. Yap. Jadi semakin lo berusaha untuk geser sisi ini, akan semakin dimasukkan ke dalam formulasi kehidupan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin sedang dalam keadaan di mana I hate my dad misalnya, atau gue sebel banget nyokap gue tuh gini. Semakin kita eksklusikan dia, semakin hidup akan menghadirkan pelajaran soal itu. Gue pacaran aja deh, anak SMP suka gitu, gue benci orang kayak gini, ntar dapetnya kayak gitu. Kan suka gitu ya istilahnya, kan orang suka ngomong stigma kayak gitu. You just don't hate something. Kalau kata orang Indonesia gitu kan, jangan bilang benci gitu kan ya. Ntar malah dapetnya kayak begitu gitu. Ya emang you shouldn't hate anything, karena kesininya itu dia menjauhkan diri. Salah satu pelajarannya juga itu, you know what, whatever happened to me hari ini emang udah begitu. Mau gue muter jalan dulu kemana, emang kalau ini yang udah it's supposed to be like this day yang minta jadian. Iya. Ya udah. Kalau gitu ngomongin gini aja, gue benci uang. Gue datang semua. Kata Tuhan, halu lu. Gue delulu. Buat yang single, gue benci cowok cakep dan setia. Wih, enak banget gue kayak begitu. Ntar datang besok. Besok lagi. Kan besoknya orang Jawa kan kita nggak tahu kapan, Bu. Satu lagi deh, Bu, soal buku. Karena dua deh sebenarnya, itu sama marching band. Lu pilih mana dulu nih, mau gue tanya? Marching band dulu apa buku dulu? Marching band dulu deh. Marching band dulu. Karena ini agak-agak keluar dari tiba-tiba musisi, aktivis, yang debre, tiba-tiba dia pakai seragam loh. Itu musik kok. I know it's music, but it's very orderly. It's not selengean lo yang karena gini, nggak lo yang stage diving. Beberapa musisi ditawarkan. Apa tuh? Untuk karena kayaknya one of the Indonesian, gue Phil Commander. Jadi waktu beda itu, ya sama Mayorat? Mayorat tuh yang lempar-lempar itu. Jadi tuh ada mobilnya bule kelempar sama ini gue. Kalau Phil Commander apa? Phil Commander you keep the tempo, you heading the songs and everything. Oke. Waktu itu sebenarnya beberapa musisi ditawarkan. Oke. Musisi-musisi dengan nama-nama besar. Sekarang gue bisa sombong. Mungkin karya lo lebih laku. You cannot handle it. Can you imagine? Kita nggak main monitor. Kita tidak main ear monitor. Kita tidak main metronom. Lo bisa main 120 orang di tempat terbuka di Eropa, anginnya kenceng. Lo harus tahu ketukan mana. Ketukan metronomnya itu tangan lo. Ya, baik. Ya, lo harus tahu alat musik mana bunyinya kapan. Kita nggak boleh terpengaruh dengan angin, pasti bawa delay. Iya benar. Lah, nggak usah angin bu. Trombon aja begitu bunyi ada delaynya bu. Ya. Mereka akan fokusnya di gue adalah metronom mereka. Tidak semua musisi waktu itu bisa. Lo nggak punya monitor ya? Floor monitor, ear monitor, apapun nggak punya. Lu denger yang di lapangan. Sekarang yang kasarnya ear monitor lo dikit aja lo fals mati. Gue sampai sekarang manggung nggak pernah pakai ear monitor soalnya. Mau fals ya biarin aja. That's my thing. Ya kebiasaan lo pada saat itu gitu ya. Ya udah biarin aja gitu. Itu. Abis itu latihannya kan latihan militer, Bu. Iya. Latihannya benar-benar latihan militer. Yang berapa bulan lo di ringdam stay-nya di situ. Pada saat kan latihan di daerah masing-masing, latihan dulu kan di daerah masing-masing. Abis itu namanya kumpul di Jakarta sebelum berangkat ya kan itu tidurnya banget, bener-bener tidurnya kan juga di barak gitu, dan lo latihan. Dan dia itu tadi, tidak semua musisi ternyata bisa handle. Lo harus bisa menyamakan ketukan di sana dengan buset tuh alat musik apa, ada bunyinya kayak tapir sange tuh. Kalau gue udah nggak tahu tuh alat musik apa namanya. Yang di sini tapir dengan lagi. segala alat musik yang lo belum pernah lihat. Kuncinya di lo, ngerti gak sih? Mulutnya hancur. Tapir sange. Lo pernah lihat emang? Lo pernah lihat tapir? Wah, I imagine kalau ada bunyi kayak begitu. Sebenarnya bunyi kayak gajar, sini bunyi kayak apa? Mau peduli, lo kan beda, lo niup pelatihan di sini, di sana lebih dingin, emang mulutnya untuk niup apa segala macam nggak beda? Iya, ada delay pasti. Iya kan? Lo kuncinya di lo telat begini dikit, yang di sana udah. Iya. Kunci semua di lo. Di situ sama musisi mundur, gue udah ngesisa sama latihan fisiknya sama apa segala macam. Sulit Bu, 120 orang minimal tuh kan 120 orang. Bisa lah hampir 40 alat musik yang berbeda. Yeah. Dan ya itu tadi, ya lo bayangin aja sesederhana itu, angin kenceng. Orang satu lagi yang harus lihat tuh adanya di ujung stadion sana. Lo harus memperkirakan diri lo sendiri. Phil Commander selalu ada di depan ya? Di depan dia. Jadi Mayoret pun lihat lo? Ini kan lihat gue, iya.
temponya ini gue. Ya, inilah metronom kalian. Ya. Oh my gosh. Yes. Aduh. I was so proud with that. Maksudnya, I was so proud. Yang pertama ikut sana tuh 2013 kan tuh iya, ya? mana-mana itu kan lawannya kan sedunia ya. Iya. Yang datang tuh yang Rusia, yang Jerman, yang dia lewat kayak kita tuh, dia lewat kita gitu kan. Kita bawa kopinya kita, mau nyeduh-nyeduh gitu, anget. Nyampe Yang sana, angin. yang sana tuh gede-gede, dia lewat kita aja tuh kena anginnya kayaknya lipir. Limbung gitu. ya? Iya, limbung, aduh gitu. Kayak naik mobil kecil lewatin busway itu di jalannya ngeng gitu kan. Gitu, but we're proud. Mengaransemen itu kan nggak, waktu itu dibantu Om Tamam. Ya. Ngebaransemen, dia banyak lakuin itu, ya udah. Ya nyeburin gue tuh awalnya Om Tamam. Oh, papanya Nina. Iya, Nina aja kagak ikut, emang kurang ajar tuh anak. Lempar ke gue karena sulit. Lu latihan berjam-jam, ya itu fokus lu cuma ini. Inilah yang mengarahkan berapa ratus orang. Dan lu ulangi lagi 5 tahun kemudian itu kalau nggak Yes. salah. Lu berangkat lagi Ya. tuh ke Belanda. Karena belum tentu ada musisi mau juga. Dapat Yang award lagi. dengan sekarang itu tadi, minimal lo harus ada monitor, minimal lo harus ada ear monitor, minimal lo harus ada metronom. Ya ini kan manual semua, kembali ke sini. Ini doang yang dilihat sama orang. Coba lo pegel dikit sama ini dikit kan udah hilang tempo gue. Iya, benar-benar. Nah. Itu sulit loh. Dan ya itu kan kuping kiri lo harus nggak attach Iya. sama kuping kanan Iya. lo dan Iya. yang di depan. Iya. Itu sulit. Belum lagi tiba-tiba nyampe negara yang anginnya terus tiba-tiba lo denger tuh yang anjir kemana nih? Iya. Bunyi Lo kan, di sini tapi kedengerannya di sini gitu ya. Sementara lo harus tahu pada saat nextnya ini lo kan harus hafal part. Next adalah si alat pukul kayak gamelannya ini. Lo harus ini tuh koordinasinya, aduh. Tangan kanan kiri nggak sih yang main? Apa ini satu doang? Gue tergantung ininya gue kalau gue lagi merasa butuh. Ngerti gak sih? Ya ini kan penanda lo intinya cuma ini deh. Tunggu, ini kan alat tempo bantu sini. lo tuh cuma ini. Tempo sini ini lebih buat apa? Kalau gue bisa dua-duanya bisa, tapi kadang-kadang gue bisa yang nunjuk kalau dia Iya. agak lupa, dia agak apa. Oh iya gitu. benar-benar. Alat bantu lo tuh cuma 2 ini sama kuping. Kuping lo harus bener. Gue nggak bilang kalau buat gue bermusik tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang apa ya buat gue ya. Maksudnya gue bukan musisi apa-apa dalam musik ya. Tapi buat gue bermusik itu nggak harus bagus, bener aja dulu ketukan lo bener. Bener. Ya. Lo ngerti not. Yang ngerti not aja. Nah udah, itu manual lah semuanya. Kagak ada alat bantu ditempel di ini, gue nggak ada. Mana lo monitor mau tenteng-tenteng tinggal lapangan kagak ada. Luar biasa. Iya, tapi itu a challenge. Again, I challenge myself dalam hati gue. Manajer gue, lu serius kak mau ngambil gituan? Ambil aja, kenapa enggak? Itu pagi ikut latihan militer. Terus ada lagi lu dapet tawaran itu ya, tuh anehnya juga tuh. Itu dah, makanya begitu. Tapi I'm like if I look now, kayak waktu kapan ya? Per awal tahun kan manajemen gue selalu memperbarui wiki, ini apa segala macam. Rajin ya. Gila gue gini, anjir so colorful ya. Gue tahu what I did tuh yang kayaknya gue mencoba untuk nggak ngomong tidak ke apapun any offer yang masuk gitu. Ya itu dengan latihan itu harus semua offer yang lain nggak boleh, nggak ada cuan tuh udah. Gue berani sih menantangkan beberapa musisi yang try di lapangan sana. Try. Gila itu sih. Itu gila. Kuping lo tuh gila. Frekuensinya. Aduh. Iya. Itu gila sih. It's difficult. Ya pantas lo bisa nulis buku dong berarti. Kan untuk nulis buku juga orang harus fokus loh. Kalau nggak fokus kemana-mana. Betul. Gini-gini nih, Melanie nih ya, gini-gini preman maksudnya segala bunyi tapir aja dia apal tuh tadi kan ya kan. Dia nulis buku dari 2007. Ada yang judulnya Ouch. Yang gue tahu adalah yang LO. Ya gue beli itu yang itu, Liaison Officer. Itu adalah cerita lo ketika lo kerja di perusahaan bapak lo Java Musikindo itu dan dia menjadi LO, Liaison Officer. Nih keterangannya di bawah ya, supaya nggak sibuk nyari Google. Kadang-kadang soalnya banyak yang bude-bude yang nonton bu, jadi aku membantu mereka memahami. Terus udah gitu buku yang lo kasih ke gue waktu itu yang gue nangis bacanya adalah Mama Sampai Jumpa Balik Pelangi. di Balik Pelangi. Itu soal anjingmu kan, Hewan, pada saat tentang itu. hewan. Ya tapi gue sih waktu itu selalu mikirnya anjing karena sama ini gue selalu jadi dog mama. Ketika lo menulis buku, itu episode apa dalam hidup lo? Episode lo harus minggir kah dari keramaian? Episode lo mau melatih fokus lo kah supaya nggak terlalu banyak multitasking seperti tadi lo bilang di awal episode. Gue adalah multitasker yang keren, yang bagus, yang fungsional. Sebenarnya nggak butuh banyak multitasking dalam arti walaupun gue terlihat nulis, nyanyi, ini bersuara, demo, tapi sebenarnya benang merahnya satu kan. Art. Tema yang gue teriakan di situ sama tema gue bawa lagu. Tema gue bawa lagu
sama tema yang gue nulis. Tema sebenarnya kan benang merah cuma Bahan- satu, bahan dasarnya tinggal outputnya aja beda-beda gitu sebenarnya ya. Dan kalau gue nulis, kalau gue udah set up my mind, gue kan biar kata pemabuk dan segala macam, I'm a disciplined person kan. Setengah 6 pagi gue bangun. Lo morning Ini apa? person ya? Pagi bangun? Harus, itu didikan mak bapak gue sih. Oke. Plus I have like 20 something animals yang kalau gue 6:01 aja kan berteriak ke tetangga, gue disiksa 5 hari nggak makan gitu kan. They make a choir, jadi gue mau nggak mau bangun karena oke makan. Oh, lu hari. bisa komunikasi sama hewan lo ya? Lu Bisa. ngerti ya? That's why I make that book. Hmm. Iya, dan akhirnya gue menjadi orang disiplin. Gue sangat disiplin untuk bangun tidurnya. Mau kata gue bangun sampai jam 4 pagi, apa syuting, apa mabuk sampai jam 4 ya jam 6 gue bangun. Itu pasti gue menyelesaikan kewajiban gue dulu. Ya dari situ akhirnya gue bisa ini kayak gue, oke, gue kerja dari jam segini sampai jam segini. Siangnya gue makan siang sejam lah, gue berhak, I deserve myself. Gue Netflixan sejam sambil gue makan siang. Terus gue nulis lagi. Jam segini nih studio, apalagi sekarang gue udah studio di rumah kan. Jadi emang disiplin itu ada, porsi-porsinya tuh udah gue adain. Nggak yang Berarti harus memang. pada saat gue nggak mood terus gue nggak berkarya sama sekali, nggak. Mungkin untuk polishnya iya pada saat gue mau aransemen lebih atau ngisi-ngisi apa gitu. Oke, itu butuh mood yang lebih gitu ya. Cuma kalau untuk basic gue udah bisa mendisiplinkan diri. Jadi intinya kuenya lu buat aja dulu, perkara nanti mau di icing kayak apa, mau dikasih strawberry kayak mau gue apa. lagi apa gitu. Yang penting kuenya gue buat aja dulu. Karena kalau lo juga bikin kuenya aja tergantung mood. Aduh, kapan makannya, Bu? Jadi selama ini lu makan dari seni ya? Yes, Dan hidup-hidup aja tuh Mel ya? hidup aja. Hidup, udah lagi. Nih orang udah harus dibalikin ke mak bapaknya, soalnya dia lagi jadi baby sister pakai S, Pak Bongki. Ponakan-ponakannya dia yang jagain sampai dengan saat ini karena lagi liburan keluarga di sini. Oke, berarti kita menunggu karya lo di 17 Agustus 2024 untuk tahu ngapain aja Melanie mulai bulan Mei 2024 Di Mei gue keluarin single ini. dulu satu. Single? Kick off-nya buat si buku dan buku foto dan kelanjutan chapter-chapter itu. Dia akan memberikan informasi itu lewat sosmednya, jadi stay tune di semua sosmednya Melanie Subono. Nanti kita tunggu, jadi kita ikutin gitu loh dari Mei, Juni, Juli sampai Agustus, 17 Agustus 2024. Keluarlah itu dalam sebuah hasil buku dan lagu yang mengiringi setiap babnya yang berjudul Tentang dan cerita. Tentang dan Cerita. Oke, gue nggak sabar sih nunggu kayak gini. Karena ini agak beda nih. Ini agak beda dengan apa yang pernah lo lakukan sebelumnya. Buku dan musik kali ini lo gabungkan dan I kind of feel ini juga ada apa ya? This is very personal Yeah, sih. itu, I This kind is of- very personal. Ya, I kind of feel that is that. Oke. Melanie Subono, terima kasih untuk waktumu, terima kasih untuk lo udah bersedia membagikan kisah kepada kita, dan lo juga udah menjadi salah satu contoh orang hidup yang hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Yeah, it's never a good day. Never, nggak ada satupun hari bagus untuk menyerah sih, nggak. Ya, itu adalah moto dari Sofina Vitox hari ini. Bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Thank you ya. Sama-sama. God bless you and keep you healthy. Amin. And, panjang umur. Dan enggak panjang umur yang lu berguna dong, kan lu bilang jangan mati sebelum berguna. berguna. Iya, yang mana menurut gua lu akan berguna terus every day of Amin. your life. Tuhan Amin. akan pakai Amin. lu lebih luar biasa lagi. Thank you ya. Salam buat bokap nyokap, Kristi juga. Mudah-mudahan bokap gue bisa Adrian. ikut ngobrol di sini kapan. Iya, moga-moga ya. Setelah ini semoga kita bisa cari waktunya dengan Om Adri. Salam buat ponakan-ponakan juga. And man, rock on man. Bye guys, your love. Terima kasih. Thank you banget. Aduh, gila Mel cerita-ceritanya. Gila gua. Bye. Wow. Maju dulu. Dia itu kan.